percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Boleh sebelum kita mulai ibadah, sapa di kanan kirinya, berikan senyuman yang terbaik. Haleluya. Kita percaya bahwa kita ada pada pagi hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama dengan bersehati kita datang untuk memuji dan menyembahnya, karena kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap dan pujian dan penyembahan kita. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kami datang untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir atas pujian penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Engkau melawat setiap kami Tuhan, baik yang datang beribadah secara offline maupun yang beribadah secara online Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya selalu, tiada lutut tak bertelur, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari dengan sungguh-sungguh kita mengangkat pujian ini, kita katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelur, menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku
meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Semua lutut kan bertemu, semua lidah kan mengaku Tuhan. Menyembah Yesus Tuhan Raja, ku sembah Kau. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Nyatakan pengagunganmu kepada Tuhan. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja, ku sembah Kau. Ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Raja, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari naikkan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Yesus. Sebab Kau yang terindah, Kau yang termanis dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Semua lutut kan bertelut, semua lidah kan mengaku Engkaulah Raja, Engkaulah Raja kami. Haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Yesus. Haleluya. Hosana, hosana bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, penyembahanmu di hadapan Tuhan. Agungkan namanya, tinggikan namanya, karena Dia Allah-Allah yang hidup. Oh, haleluya. 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 Saya mencintai Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya. Haleluya.
bahwa kami sungguh mengasihi-Mu Yesus. Engkau yang terutama dalam hidup kami Bapa. Haleluya, saya mencintai Yesus. Dengan iman kita katakan haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, 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 saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, 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 saya mencintai Yesus. Saya mau cintai Yesus. Saya mau cintai Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya Bapa, ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Yang siap untuk memuji, melompat bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Sebab sungguh begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Begitu dalam, begitu lebar kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari dengan bersuka cita kita datang menyembah Dia. Sama-sama kita katakan, begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang terpuji, tiada terselami, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa tanpa. Ku puji Kau selalu. Sama-sama kita katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya
bandingannya Tuhan. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu, oh tiada bandingannya, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, mari lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan. Oh, 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 sama-sama katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku, haleluya, haleluya. Sebab Dia adalah Raja mulia, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Raja mulia, Allah pembenar, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya, segala ciptaan, segala cipta sujud menyembah, menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Naikkan pujianmu. Lah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorak kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, oh, Engkaulah Raja. Katakan sama-sama, segala ciptaan. Kami datang sujud menyembah-Mu Tuhan, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Oh, oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorak kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan yang berkuasa selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja. Oh, 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 Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Haleluya. Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, oh, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Oh, Yesuslah Raja. Haleluya, buat kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan jemaat duduk kembali. Pagi hari ini kita akan mendengarkan persembahan pujian. Kepada yang mempersembahkan pujian dengan kasih, saya persilakan. Shalom, selamat pagi.
Saya mau bersaksi lewat pujian saya, karena pujian ini sangat-sangat memberkati hidup saya. Dan pujian ini itu yang saya alami. Tidak ada apa-apa sesuatu yang saya persembahkan kepada Tuhan selain ucapan syukur. Beberapa hari yang lalu saya sedang memasak. Terus pujian ini saya dengar, hati saya begitu hancur, bukan karena lebay. Karena saya memang merasakan bagaimana kasih Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana mujizat Tuhan, bagaimana kekuatan Tuhan selalu menjadi bagian dalam hidup saya. Dan pujian ini sangat-sangat memberkati dalam klik kami. Sehingga pada waktu kami angkat pujian ini, seluruh anggota klik begitu masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan mereka sangat tersentuh oleh hadirat Tuhan. Hidupku ini dengan selalu bersyukur kepadamu Tuhanku. Dengan kasih-Mu tak pernah di dalam hidupku, ya Tuhan. Ku ucap syukur kepadamu, sebab Kau baik Tuhan. Kasih setiamu yang Kau berikan tulus dan tak bercela. Hanya padamu Tuhan aku panjatkan doa, sebab hanya Kau yang mengerti akan aku. Ku menapak jalan hidupku ini dengan selalu bersyukur kepadamu Tuhanku. Karena kasih-Mu pernah berkesudahan di dalam hidupku, ya Tuhan. Ku ucap syukur kepadamu, sebab Kau baik Tuhan. Kasih setiamu yang Kau berikan tulus dan tak bercela. Hanya padamu Tuhan aku panjatkan
sebab Kau baik. Tuhan, kasih setiamu yang Kau berikan tulus dan tak bercela. Hanya padamu Tuhan aku panjatkan doa, sebab hanya Kau yang mengerti akan aku. Sebab hanya Kau yang mengerti akan aku. Tuhan, sebab hanya Kau yang mengerti akan aku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, pujian yang sangat berarti mengajarkan kita untuk selalu bersyukur sebab Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Tak peduli apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena Dia Allah yang setia. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang pinta-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang pinta-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Saya undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan
kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Allah. Yesus Tuhan kami yang ajaib. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bagi kami. Kami percaya Engkau melawat setiap pribadi kami Tuhan. Kami percaya Engkau memuaskan setiap jiwa kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah. Kami percaya pujian kami bukan hanya sekedar keluar dari mulut kami, tetapi itu keluar dari hati kami yang paling dalam. Bahwa kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau mengasihi Tuhan lebih dari apapun Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur di hadapan hadirat Allah. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami. Biar semuanya itu naik dan berbau harum di hadapan hadirat Allah. Dan setiap kami yang sudah memuji, setiap kami yang sudah menyembah, kami percaya ada sukacita Allah, ada berkat Allah yang melimpah bagi kami, ada kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami akan keluar sebagai umat pemenang karena Engkau memberikan kemenangan itu bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan, roh-roh yang bukan daripada Tuhan, yang coba merampas firman Allah, yang coba mengganggu konsentrasi kami Tuhan, kami sehati kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Biar kuasa-Mu Tuhan yang berkuasa atas tempat ini, atas ruangan ini, bahkan atas hati dan kehidupan kami Bapa. Kami akan pulang sebentar tidak sama seperti kami datang, karena kami percaya Tuhan memberikan kemenangan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Beri sorak-sorai buat Allah kita, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Luar biasa Allah kita, amin. Kita menyembah Allah yang besar. Kita menyembah Tuhan yang sungguh dahsyat. Kasih setianya yang tidak pernah habisnya bagi kehidupan kita. Sekian percaya pagi hari ini kita memiliki tujuan yang sama. Ingin memuliakan Tuhan. Sekian percaya tujuan kita sama hari ini. Mau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita merasakan hadirat Allah. Sekian percaya bahwa ibadah kita bukan ibadah yang biasa saja saudara. Tetapi ibadah yang luar biasa. Di mana hadirat Allah ada. Di mana Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kita. Di mana kuasa Tuhan memenuhi setiap pribadi kita. Sehingga ketika kita keluar dari tempat ini, ada kemenangan. Setiap beban yang kita bawa, kita percaya kita dilepaskan oleh Tuhan. Setiap kita yang datang dengan kelemahan, dengan sakit, kita percaya dengan iman. Yesus Tuhan yang sudah melawat kita. Yesus yang memberikan kesembuhan yang sempurna bagi kita. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Allah yang saya ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15 saudara. Ayat yang keempat firman Tuhan kita akan renungkan bersama-sama pagi hari ini. Dan saya yakin dan percaya firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan menjadi berkat bagi saya dan saudara. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk menghormati firman Tuhan pagi hari ini. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat. Satu ayat saja kita baca. Kita baca secara bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Terima kasih, silakan duduk. Saudara sekali lagi saya akan bacakan buat kita. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah
jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan membahas satu kebenaran firman Allah supaya kita tetap tinggal di dalam aku. Kita tinggal di dalam Kristus, di dalam Tuhan yang kita sembah, yang Tuhan yang kita muliakan, Tuhan yang kita agungkan, Tuhan di mana menyatakan kasih setianya di dalam kehidupan kita hari lepas hari, saudara. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, kita sedang mempersiapkan diri kita untuk satu kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita, yaitu hidup dalam kekekalan. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa saya dan saudara adalah umat Tuhan, orang yang percaya kepada Allah yang kita cari hari-hari ini supaya kita bisa hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Kita sedang memupuk kesetiaan kita. Kita sedang berusaha supaya kita tetap setia kepada Allah dalam keadaan, dalam situasi, dalam kondisi apapun. Kita akan berusaha supaya pada akhirnya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita sedang mempersiapkan diri untuk kekekalan, saudara. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tujuannya hanya satu, supaya bisa berjumpa dengan Tuhan. Beda dengan orang dunia, saudara. Orang dunia tujuan mereka bagaimana kehidupan jasmani mereka dipuaskan. Bagaimana kehidupan mereka bisa mencapai satu keberhasilan, satu kesuksesan yang mereka raih yang hanya diberikan oleh dunia ini. Tetapi kebahagiaan kita bukan dari dunia ini. Tetapi kebahagiaan kita ketika kita boleh mengalami kebahagiaan yang diberikan oleh roh Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Saat ini jasmani kita memang hidup di dunia, saudara. Tapi kita harus pastikan bahwa kehidupan batinia kita dikuasai oleh Tuhan. Katakan amin. Kehidupan batin ini ya kita dikuasai oleh Allah. Artinya seperti tema kita pagi hari ini. Kita harus tinggal di dalam Dia. Kita harus tinggal di dalam Yesus, saudara. Kita harus tinggal di dalam Allah Tuhan kita yang memberikan keselamatan kekal di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, saya bangga jadi anak Tuhan. Saya bangga menjadi pelayan Tuhan. Karena saya tahu bahwa Yesus ada di dalam diri saya. Yesus yang menguasai kehidupan saya. Dan ayat firman Allah pagi hari ini cukup jelas datang kepada kita. Di dalam ayat yang keempat berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku, di dalam Yesus. Saudara, luar biasa perkataan firman Tuhan untuk kita, untuk umat Allah, untuk saya dan saudara pagi hari ini. Dia mengajak kita supaya kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Artinya Dia yang menguasai hidup kita. Dia yang hidup di dalam hidupan kita, saudara. Dia yang berkuasa sepenuhnya atas hati dan pikiran, atas tubuh dan jiwa roh kita, saudara. Dan itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Supaya hidup kita terarah. Hidup kita hanya untuk Tuhan. Hidup kita hanya untuk memuliakan Allah, saudara. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Setelah seseorang percaya kepada Kristus dan menerima pengampunan dosa, dia menerima hidup kekal. Amin. Saya dan saudara adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita menerima hidup kekal, amin. Kita mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita percaya bahwa kita hidup bersama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa kita hidup bersama dengan Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam kasih Tuhan dan kuasa untuk tetap tinggal di dalam Kristus harus ada dan terus memenuhi kehidupan hati kita, saudara. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Setelah kuasa itu diberikan kepada orang percaya, kepada saya dan saudara, kita harus menerima tanggung jawab agar supaya tetap keselamatan itu menjadi milik kita. Amin. Kita memang telah ditebus
kita sudah mengalami pengampunan dosa. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Itu kata firman Allah. Dan ketika kita melakukan itu, maka itu menjadi bagian saya dan saudara. Tetapi tahukah saudara bahwa keselamatan itu bisa pergi dari kehidupan kita? Keselamatan itu bisa meninggalkan saya dan saudara. Karena kita bukan memegang faham yang berkata sekali selamat tetap selamat. Yang setuju dengan saya lambaikan tangan. Sekali selamat tetap selamat, karena ada mereka berkata seperti itu, saudara. Ada golongan, ada umat yang berkata bahwa sekali saya sudah selamat, maka saya sudah diselamatkan. Saudara, saya mau berkata keselamatan itu bisa hilang dari kehidupan kita. Ketika apa? Ketika kita meninggalkan Tuhan. Ketika kita tidak memuliakan Allah. Kita akan mengalami kekeringan secara rohani. Nah, saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, kita harus menerima tanggung jawab supaya keselamatan itu tetap ada di dalam hidup kita, saudara. Kita harus tetap jaga. Seperti kata Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Kerjakan keselamatanmu dengan tetap taat kepada Allah. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap mengiring Tuhan dalam keadaan apapun, saudara. Dan itu harus dilakukan oleh kita. Itu harus dilakukan bagi saya dan saudara, orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, karena kita adalah orang-orang yang tetap memegang keselamatan dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Untuk tetap memuliakan Allah, untuk tetap mencari Tuhan, untuk tetap menyembah Allah, mengagungkan Tuhan dalam kondisi apapun kita. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, seperti kata firman Allah kembali datang kepada kita. Sebagaimana ranting hanya dapat hidup pada pokok anggur yang mengalir ke dalamnya, demikian pula orang percaya hanya mempunyai hidup Kristus selama Kristus mengalir di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan memperoleh kehidupan itu ketika Kristus tetap mengalir, tetap ada di dalam hidup saya dan saudara. Jadi tinggallah di dalam Dia. Tinggallah di dalam Yesus Tuhan kita, saudara. Walaupun situasi, walaupun dunia sekarang ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tidak bersahabat dengan kita. Dunia yang semakin tidak pasti, dunia yang semakin tidak menentu. Tapi kita tetap percaya bahwa Yesus yang kita sembah tetap memberikan kepastian. Ketika kita hidup sungguh mengasihi Tuhan, keselamatan itu menjadi bagian saya dan saudara. Nah, itu merupakan suatu hal yang luar biasa, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, walaupun pada kenyataan banyak orang tidak tinggal di dalam Dia. Bahkan yang mengaku percaya sekalipun, saudara, ada yang membuat Yesus itu tinggal di luar dari kehidupannya, saudara. Seakan-akan Yesus itu hanya ada ketika kita beribadah. Yesus tinggal di dalam hati kita ketika kita berkumpul memuji dan menyembah Tuhan. Yesus hanya tinggal di dalam diri kita ketika kita bersekutu di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita keluar, Yesus pun ikut keluar dari kehidupan kita, saudara. Tetapi kita harus tetap berusaha. Dimanapun kita, di dalam gereja atau di luar gereja, Yesus tetap ada di dalam kita. Amin. Yesus tetap bertahta di dalam setiap hati kita. Yesus tetap memimpin hidup kita. Yesus yang tetap memerintah kehidupan saya dan saudara. Sehingga kita tetap berjalan lurus, saudara. Kita tetap terarah. Kita tetap memandang Yesus. Supaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, ketika masalah datang, ketika persoalan datang, kita tahu kita bersama dengan Tuhan. Masalah boleh ada, tapi Yesus tetap ada menyatakan kasih setianya. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat buat kita. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, kadang kita masih dipenuhi dengan keinginan-keinginan. Yesus sepertinya kita taruh di luar kehidupan kita. Karena keinginan daging lebih besar menguasai kehidupan saya dan saudara. Keinginan mata lebih besar menguasai kita. Keangkuhan hidup kita lebih besar menguasai seluruh keberadaan kita. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, itu bukan berasal dari Bapa kata firman Tuhan. Tetapi berasal dari dunia. Dan kita harus berusaha
untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Hidup di dalam Tuhan. Hati dan pikiran kita tetap dikendalikan. Kita harus sadar bahwa kita ini milik Tuhan. Amin. Kita harus sadar bahwa ada Yesus yang tinggal di dalam diri kita. Kita mau menguasai perkataan kita. Kita mau mengendalikan perkataan kita. Kita mau mengendalikan segala sesuatu. Hal-hal yang kadang mengecewakan hati Tuhan. Yang menyakiti hati Allah. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Kita mau berusaha untuk menjadi umat Tuhan yang penuh dengan perubahan-perubahan. Hari lepas hari terjadi perubahan saudara. Karena ada banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Dari tahun dulu saudara sampai tahun ini tetap sama. Imannya tetap biasa saja. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Hari-hari ini Tuhan tidak mau kita menjadi umat Tuhan yang memiliki iman yang di bawah rata-rata. Tapi Tuhan mau kita punya iman di atas rata-rata. Amin. Mengalami perkembangan saja. Mengalami perkembangan saudara. Jadi kita tinggalkan hal-hal yang kadang menghalangi kita untuk mengalami pertumbuhan secara rohani. Kita percaya dengan kekuatan Allah. Kita percaya ada roh Tuhan, ada roh kudus yang akan memampukan kita. Memang daging lemah kata firman Tuhan, tapi roh kudus itu penurut. Dia akan mengendalikan segala sesuatu. Dia akan memampukan kita ketika kita mengundang dia ada di dalam hidup kita. Jadi jangan taruh Yesus di luar, taruh Yesus di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Ingat bahwa kita sedang mempersiapkan diri untuk kekekalan. Kita sedang mempersiapkan diri untuk hidup dengan Tuhan. Kita tidak sedang mempersiapkan diri supaya kita punya banyak hal di dunia ini. Tapi kita sedang menabung supaya saya penuh dengan kasih Tuhan. Saya penuh dengan kuasa Tuhan. Saya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita bisa melakukan hal yang lebih seperti yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Jadi pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kita. Ada syarat penting yang harus dilakukan untuk kita tetap tinggal di dalam Kristus. Ada syarat saudara. Kita umat Tuhan bukan hanya sekedar bilang saya percaya saja kepada Allah maka saya diselamatkan. Saya percaya saya kepada Tuhan maka saya sudah hidup di dalam kemenangan. Jangan lupa ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang Tuhan minta, yang Tuhan tuntut kita harus kerjakan di dalam kehidupan kita. Ada syarat-syarat penting yang harus kita lakukan supaya kita tetap tinggal di dalam Kristus. Yang pertama saudara. Kita harus memelihara firman Tuhan di dalam hati kita. Amin. Memelihara firman Tuhan di dalam hati kita. Ayat yang ke-7 bagian yang A di dalam pembacaan firman Tuhan. Kata firman Allah berkata, tinggallah di dalam aku dan firmanku. Tinggallah di dalam aku dan firmanku. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, ini bagian yang sangat penting yang harus kita lakukan dalam hidup kita, yang harus kita taruh di dalam hidup saya dan saudara, bahwa firman Allah itu adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan saya dan saudara. Karena firman Allah berkata, firman Tuhan itu mengandung janji, dan janji Tuhan itu pasti bagi umat Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Allah. Jadi firman Allah harus dipelihara saudara. Firman Allah itu jangan dilupakan. Kadang saudara kalau kita datang ibadah, kita dengar firman Tuhan, tapi setelah keluar kita lupa firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Jadi kita mau berusaha. Saya mau berkata kepada diri saya sendiri, ketika saya datang kepada Tuhan, ketika saya mau mendengarkan firman Allah, saya mau firman Tuhan itu tertanam baik di dalam hati saya, dan itu yang akan memimpin hidup saya, yang akan menuntun saya supaya saya tetap berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, berusaha untuk mendengar, untuk membaca dan memelihara firman Tuhan itu di dalam hati kita. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, seberapa banyak kita yang sering merenungkan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Di rumah mungkin atau dimanapun kita berada. Firman Tuhan, bahkan lagu kita berkata tadi apa?
Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, itu merupakan suatu ungkapan. Bukan hanya sekedar keluar dari mulut kita, tetapi kita mau berusaha untuk melakukan bahwa saya mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bukan hanya ketika ada di tempat ini saudara, ketika kita dalam perkumpulan kita membaca dan merenungkan firman Allah. Tetapi ketika kita ada di rumah kita masing-masing, percayakan hidup saudara kepada Tuhan dengan hidup bergantung kepada Allah, dengan merenungkan firman Tuhan itu di dalam kehidupanmu. Saudara, firman Tuhan itu adalah kekuatan, amin. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita. Bahkan firman Tuhan bilang itu terang bagi jalan saya dan saudara. Kalau kita tidak baca firman Tuhan, kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan, gelaplah perjalanan hidup kita. Benar? Gelaplah perjalanan hidup kita. Tetapi ketika kita mau memelihara firman Tuhan itu, mau merenungkan firman Allah itu, teranglah setiap jalan kita. Karena firman Tuhan itu adalah pelita yang akan menerangi setiap langkah-langkah kita. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 saudara dan ayat yang ke-12. Akan ada saat di mana tidak bisa menemukan firman Allah saudara. Akan ada waktu di mana saya dan saudara mencari firman Tuhan tapi tidak akan ada lagi. Jadi selagi masih ada waktu, selagi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, baca dan renungkan firman Allah. Karena firman Tuhan mengandung banyak janji untuk saya dan saudara. Saudara bisa baca di dalam Amos pasal yang ke-8 ayat 11 dan ayat 12. Miliki rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita pulang sebentar saudara, mulai hari ini, besok dan seterusnya. Kita minta Tuhan, saya mau belajar untuk taat, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Baik siang maupun malam saudara. Bukan hanya, mungkin lagu ini bukan berkata seperti ini bahwa sepanjang hari kita baca saudara, tidak. Sepanjang malam kita baca, mungkin seperti biasa pagi hari waktu kita bangun kita mengucap syukur kita baca firman Tuhan. Ketika malam hari kita juga mengucap syukur kita membaca firman Tuhan. Memberikan kekuatan semangat baru dalam hidup kita. Membuktikan bahwa kita memang butuh Tuhan. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Amin. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Jadi selagi masih ada waktu, selagi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, cari firman Tuhan, pelihara firman Tuhan itu di dalam hati kita dan ekspresikan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa semuanya itu dikerjakan Tuhan dengan luar biasa. Nah saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, jadi umat Tuhan miliki rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Allah. Minta kepada Tuhan kalau kita punya rasa malas saudara. Minta sama Roh Kudus, Kudus saya mau rindu untuk membaca firman Tuhan. Karena kadang roh kemalasan lebih besar menguasai kita daripada roh Tuhan menguasai hati kita. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Karena memang iblis pintar untuk menghasut pikiran kita supaya kita tidak mengalami pertumbuhan iman. Tapi pagi hari ini kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau berkomitmen, saya mau bersungguh-sungguh dengan Tuhan, saya mau melihara firman Tuhan, saya mau merenungkan firman Allah itu di dalam hidup saya. Kata Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua, biarlah Taurat Tuhan itu menjadi kesukaan kita yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Kita penuh dengan persoalan. Kita banyak menghadapi masalah. Siapa yang menyelesaikan masalah kita saudara? Hanya Dia. Hanya Tuhan. Nah kita mau meresponi semua apa yang Tuhan mau. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan mampu melepaskan setiap masalah kita. Firman Tuhan mampu memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Mazmur 119 yang berkata bahwa firman Tuhan itu adalah pelita dan terang bagi jalan kita. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan juga adalah mengandung janji-janji yang pasti. Yang tidak pernah diingkari oleh Tuhan. Ketika Dia berjanji maka janjinya pasti ditepati.
Kalau orang pacaran, janji sama pacarnya bisa tidak dipercaya. Anak muda, kalau kasih janji ya kadang janji palsu saudara. Tapi janji Tuhan tidak pernah palsu. Amin. Janji Tuhan selalu ya dan amin. Memberikan kemenangan buat kita. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Tapi bukan berarti anak muda kasih janji palsu. Anak muda yang percaya kepada Yesus. Anak muda yang hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan pernah kasih janji palsu. Tapi kasih janji yang asli saudara. Yang memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan juga tidak suka kalau kita kasih janji palsu. Orang yang hidup benar harus melakukan kebenaran. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Jadi kebahagiaan hidup seseorang ketika kita belajar untuk hidup dekat dengan Tuhan. Melakukan firman Allah. Memelihara firman Allah di dalam hati. Di dalam seluruh kehidupan kita saudara. Kebahagiaan hidup seseorang tidak ditentukan oleh harta. Kebahagiaan seseorang tidak ditentukan seberapa banyak kekayaan yang dia miliki. Tetapi kebahagiaan orang percaya ketika dia hidup dekat dengan Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Mendengarkan dan memelihara firman Allah. Itu mendatangkan kebahagiaan buat kita. Saudara, jadi kebahagiaan hidup kita hanya ketika kita hidup mengasihi dan hidup memelihara kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Berikan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Berikan hidup saya dipimpin oleh firman Allah dengan seluruh kebenaran-kebenaran yang menghidupkan kehidupan saya dan saudara. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Jadi itu adalah hal yang pertama. Memelihara firman Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Itu adalah syarat penting supaya kita tetap tinggal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang kedua saudara, syarat yang kedua untuk tinggal di dalam Kristus memelihara persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ini penting saudara, memelihara persekutuan yang intim dengan Allah. Ini harus dilakukan oleh saya dan saudara. Kadang orang bilang hanya pendeta yang mau melakukan itu. Karena kan dia memberitakan firman, karena dia akan mau bersaksi. Tidak saudara, melakukan hidup yang intim dengan Allah, memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukan hanya dilakukan oleh seorang hamba Tuhan. Bukan hanya dilakukan oleh para pelayan-pelayan Tuhan, para pemain musik, para WL, para singers saudara. Tetapi itu dilakukan oleh orang percaya kepada Allah. Umat Tuhan yaitu saya dan saudara yang hadir pagi hari ini. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Melalui persekutuan doa kita dengan Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan yang kita berikan bagi Tuhan. Jadi kalau kita berdoa saudara, berdoa sungguh-sungguh. Kalau kita memuji dan menyembah Tuhan, pujilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena lewat doa, lewat pujian dan penyembahan, kita bisa merasakan hadirat Allah. Ketika kita fokus dengan Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan kepada Allah, saya kini percaya, saudara akan merasakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh dunia ini, tapi dikerjakan oleh Roh Tuhan. Saudara, jadi kita mulai mau merubah bahwa kalau saya datang kepada Tuhan, saya mau berdoa sungguh-sungguh. Kalau saya mau beribadah kepada Tuhan, saya mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Kadang kita malu saudara untuk mengekspresikan sukacita kita di hadapan Tuhan. Kita malu berdoa, mungkin kita berdoa nanti dibilang sok rohani. Kadang seperti itu, bagi anak muda kadang dia berpikir bahwa nanti diejek, nanti dibelau, tahu. Saudara kasih dalam kasih Tuhan, tidak ada kata hal seperti itu bagi orang percaya. Tidak ada yang akan mentertawakan kita. Tetapi ketika kita datang dengan hati yang hancur dan remuk di hadapan Tuhan. Dengan pujian dan penyembahan di hadapan hadirat Allah. Kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan lebih dekat lagi. Kita akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Roh Kudus melawat kita. Roh Kudus menjamah kita. Sehingga ketika kita pulang, kita merasakan ada kemenangan terjadi. Kenapa kadang kita keluar dari gereja saudara sama, saudara datang sama, bebannya berat. Kita datang dengan masalah yang besar sama saudara.
Ketika pulang kita sama tetap bawa beban yang berat. Kita tetap bawa kembali persoalan kita. Kita bawa kembali kelemahan kita. Kita bawa kembali sakit kita. Karena apa? Kita tidak meresponi Tuhan di dalam persekutuan kita dengan Allah. Kita tidak menanggapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ketika kita menyembah Allah, kita tidak fokus dengan Tuhan. Seakan-akan kita setengah-setengah dengan Allah. Sehingga kita menjadi umat Tuhan yang biasa saja, saudara. Datang penuh beban, pulang penuh dengan beban. Datang dengan sakit, pulang dengan sakitnya tambah berat. Saudara, Tuhan kita Tuhan pembuat mujizat, amin. Saudara yang sakit hari ini percaya, saudara pulang ketika engkau punya iman yang besar, saudara disembuhkan, amin. Haleluya. Ketika saudara datang dengan kelemahan, ketika engkau datang dengan masalah, percaya dengan imanmu. Ketika engkau keluar dari tempat ini, ada kemenangan, ada sukacita yang Tuhan anugerahkan buat kita. Dengan iman saudara, ekspresikan iman kita. Kita harus lihat bahwa kuasa Tuhan itu berlaku buat kita. Jangan biarkan kuasa itu tidak nyata di dalam hidup kita, saudara. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, kami sungguh menyaksikan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, dalam kehidupan keluarga kami. Yang kami kejar, kami tetap mau memuliakan Tuhan. Dalam keadaan apapun kami Tuhan. Saudara, dalam kesederhanaan kami dengan apa yang ada pada kami mau belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Kenapa kami bisa melihat kemuliaan demi kemuliaan. Kenapa kami bisa melihat mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Saudara, ini kesaksian. Setiap kali kami sakit saudara, kami tidak ke dokter. Kami tidak pergi cari obat. Tapi kami hanya berseru kepada Tuhan. Dan itu berkali-kali terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kenapa kami tetap setia dan semakin taat kepada Tuhan? Karena kami selalu menyaksikan kedahsyatan Tuhan dalam hidup kami, saudara. Kami tidak sedang mengejar apa yang ada di dunia ini. Kami mau melayani apa yang ada pada kami, saudara. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, kami melayani tidak menuntut ini, tidak menuntut itu. Kami tidak perlu dibayar saudara. Kami mau melayani dengan hati kami. Kami bersyukur jika Tuhan memberkati kami. Kami akan terima dengan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Tapi motivasi kami hanya mau melayani Tuhan. Dengan apa yang ada pada kami. Dengan seluruh keberadaan kami mau melayani Tuhan. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Dan itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Kami saksikan setiap hari dalam hidup kami. Waktu kami lemah, waktu kami sakit, waktu kami dalam beban yang berat. Tuhan yang bertindak atas hidup kami. Kenapa kami sampai berdiri sehari ini saudara? Itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Dan kami akan tetap mempercayakan hidup kami hanya untuk Tuhan. Hanya untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Sampai Tuhan memanggil kami. Sampai kami menutup mata. Sampai Tuhan datang. Kami akan tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan itu terlalu baik bagi kami. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Luar biasa. Nah saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Jadi kita memelihara persekutuan yang intim dengan Allah. Lewat membangun pujian dan penyembahan. Lewat doa yang benar. Lewat doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Minta apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita akan memahami banyak hal tentang Allah ketika kita dekat dengan Tuhan. Amin. Kita akan banyak mengerti tentang apa yang Tuhan mau dalam hidup kita ketika kita akrab dengan Tuhan. Semuanya akan Tuhan lakukan. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, kadang dalam hal kecil, dalam perkara kecil, kami sungguh menyaksikan bahwa Tuhan selalu terlibat dalam hidup kami. Tuhan melakukan secara sempurna di dalam kehidupan kami. Dan itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Saudara, kami bisa merasakan itu. Saya kira percaya umat Tuhan yang ada di tempat ini juga mau merasakan dan pasti merasakan itu di dalam kehidupan. Bangun hubungan yang intim dengan Allah, akrab dengan Tuhan. Bawa hidupmu untuk terus mengalir dalam pujian dan penyembahanmu kepada Allah. Berdoalah kepada Tuhan. Bahkan firman Allah berkata, puji dan sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Angkat hatimu setinggi-tingginya supaya hanya Tuhan yang menguasai seluruh kehidupan saya dan saudara.
memimpin hati dan pikiran kita. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, kita mau belajar untuk berusaha melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan apa yang Tuhan sudah beri di dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, Allah akan memberitahukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita melakukan hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi kita yang mungkin ada jarak dengan Tuhan, mulai dekat dengan Tuhan. Mungkin kita yang doanya hanya hari Minggu, mulai hari ini mungkin Senin, Selasa kita sudah mulai rajin. Saudara, kita mau berusaha untuk mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan iman kita kepada Kristus. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-33 ayat 3. Di situ dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui, saudara. Saudara, pegang baik-baik firman Tuhan. Orang percaya, saya dan saudara yang hadir pagi hari ini, pegang baik-baik atau garis bawahi firman Allah pagi hari ini. Kata firman Tuhan di dalam Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku. Kepada siapa saudara? Kepada Tuhan Allah kita. Maka aku adalah Tuhan akan menjawab engkau, memberitahukan kepadamu hal yang besar. Memberitahukan kepada saya dan saudara hal yang besar, saudara. Bukan yang kecil loh, saudara. Hal yang besar. Kata firman Tuhan, hal yang besar dan yang tidak terpahami sekalipun. Kata firman Tuhan, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui, Tuhan akan lakukan di dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, itu ada lagu, saudara. Yang tak pernah timbul di dalam hati kita, yang tidak pernah kita dengar, semuanya itu disediakan oleh Tuhan. Tuhan tahu memberkati kita. Tuhan lebih mengerti. Tuhan lebih maha tahu apa yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan. Kita cukup datang membangun hubungan dengan Tuhan. Maka Tuhan berperkara di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Apa yang tidak pernah kita lihat, semuanya disediakan oleh Tuhan. Kenapa saya berani menyampaikan ini? Karena itu juga kami alami dalam hidup kami. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati kami, semuanya disediakan Tuhan dengan sempurna. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, cukup memelihara persekutuan yang intim dengan Allah. Jika kita mau melihat perkara-perkara besar semakin terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin kita sedang bergumul hari-hari ini. Kita sedang berdoa, kata firman Allah, berserulah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Bawa hatimu dengan hancur dan remuk di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan turun tangan, akan menolong dan memberkati bagi saya dan saudara. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, ayat selanjutnya berkata apa? Minta apa saja. Apa yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Katakan amin, saudara. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, berseru, meminta, kita akan menerima. Sesuai dengan takaran Tuhan, saudara. Ada lagi, sesuai dengan takaran Tuhan. Bukan berarti ketika kita minta, Tuhan saya mau uang 1 miliar. Loh, tidak mungkin, saudara. Tuhan bilang, oh tunggu dulu. Kadang ada jawaban Tuhan seperti, tunggu. Sabar. Atau tidak sama sekali, sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kita cukup meminta. Kalau Tuhan kasih, puji Tuhan, saudara. Kalau Tuhan tidak kasih, ya tetap puji Tuhan. Tetaplah berdoa kepada Allah. Saudara, saya senang dengan perkataan seperti ini. Kalau kita berdoa sebelum kita mendapatkan sesuatu, teruslah berdoa. Sampai kita menemukan sesuatu itu, teruslah berdoa. Apakah itu kapan terjadi, teruslah berdoa, saudara. Jadi tidak jemu-jemu berdoa, berseru kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan. Yang pasti Tuhan tidak kasih batu kalau kita minta roti, saudara. Yang pasti Tuhan kasih roti ketika kita minta roti. Tuhan kasih berkat ketika kita minta berkat, saudara. Jadi mintalah apa saja, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Jadi kita mau belajar berusaha untuk mau tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepadanya dengan
kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan. Jadi teruslah setialah berdoa kepada Tuhan. Kalau belum jawab teruslah setia saudara. Sampai Tuhan jawab terus setia. Sampai akhir tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Syarat yang ketiga yang terakhir saudara untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Taat pada perintah. Tinggal di dalam kasih dan saling mengasihi. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Ini tidak kalah penting juga bagi saya dan saudara. Untuk sekedar mengingatkan kita. Saya percaya bahwa saudara banyak tahu tentang firman Tuhan. Saudara tahu bahwa perintah Tuhan kita harus tetap tinggal di dalam Dia. Perintah Tuhan supaya kita saling mengasihi. Tetapi sekedar mengingatkan firman Allah kembali datang kepada saya dan saudara. Di dalam ayat yang ke-10 di situ dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan kembali mengingatkan kita kepada kita pagi hari ini. Bahwa kasih Kristus harus tetap ada di dalam hati kita. Kasih dan mengasihi harus terus berjalan saudari. Jadi jangan pernah berhenti mengekspresikan kasih kita. Karena kalau orang dunia, orang di seberang saudara, mereka senang dengan orang Kristen karena punya kasih. Jadi tetap ekspresikan kasih kita kepada orang lain. Supaya mereka bisa melihat Yesus di dalam hidup kita. Amin. Kita tetap menjadi berkat. Kita bisa menjadi saksi lewat perkataan, lewat sikap dan tingkah laku kita. Kita tetap melakukan bagian yang sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi saksi bagi Kristus. Jadi saudara kasih dalam kasih Tuhan. Jadi ini bagian yang terpenting yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Melakukan perintah Tuhan. Mengasihi Yesus. Hidup di dalam kasih dan teruslah mengasihi. Jangan bangun rasa kebencian, jangan bangun rasa amarah, rasa dendam di dalam hati. Tetapi biarkan kasih itu akan terus menguasai dan mengalir di dalam hati kita. Karena salah satu penghalang untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain ketika kita menyimpan kesalahan dan menyimpan dendam kepada orang lain. Dan kita mau belajar pagi hari ini untuk meresponi apa kata firman Tuhan. Taat pada perintah Tuhan. Hidup di dalam kasih Kristus dan saling mengasihi. Dan saya kini percaya kita adalah orang-orang yang penuh dengan cinta. Amin. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan kasih Kristus karena kita mengasihi Tuhan Allah kita. Orang yang ada di dalam ruangan ini membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Orang yang mencintai Tuhan. Jadi tidak ada dendam di dalam hati kita. Tidak ada akar pahit di dalam kehidupan kita. Tidak ada amarah, tidak ada kemarahan di dalam hati kita. Yang ada adalah kasih Kristus. Dan terpancar di dalam kehidupan kita. Ketika kita keluar, ekspresikan kasih itu kepada sesama kita, kepada tetangga kita, orang-orang di sekitar kita. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan luar biasa. Dan itu harus dilakukan. Harus saudara, garis bawahi harus. Karena itu adalah perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengasihi sesama kita, ekspresikan itu saudara. Kalau saudara mengasihi Allah, kasihilah sesamamu karena itu adalah hukum yang paling utama yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Nah saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, kita mau berusaha yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Taat pada perintah dan tinggal di dalam kasih Kristus, hidup di dalam kasih Tuhan. Jadi orang percaya, saya dan saudara harus tetap hidup di dalam suasana kasih Kristus. Kita harus membuktikan bahwa hidup Yesus itu hidup di dalam kita, saudara. Kita harus buktikan kepada saudara kita, kepada orang yang Yesus ada di dalam hati saya. Kalau Yesus ada di dalam hidup saya, Yesus yang berkuasa atas saya. Berkuasa atas perkataan saya, atas sikap saya. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tujuannya hanya satu, supaya kita bisa hidup di dalam kekekalan.
Karena orang yang bisa datang kepada Tuhan hanya orang-orang yang murni hatinya, benar? Hanya orang-orang yang tulus di hadapan Tuhan. Hanya orang-orang yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Dan kita sedang melakukan itu sampai harinya tiba. Kita akan terus berusaha melakukan apa yang Tuhan mau. Hidup sama seperti dengan Kristus, memuliakan dan hidup dalam kebenaran Allah. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Kita memang manusia biasa, saudara. Kita penuh dengan kekurangan. Kita penuh dengan keterbatasan. Tapi kita punya Tuhan yang sempurna. Yang akan menyempurnakan kehidupan kita. Amin. Kita punya Yesus yang sempurna, saudara. Yang akan memurnikan seluruh kehidupan kita. Yang akan membasuh kehidupan kita. Dengan kasih-Nya yang sempurna. Kasih yang luar biasa yang sudah Dia berikan untuk kita. Pegang baik-baik setiap perkataan Tuhan. Raih itu dan taruh di dalam kehidupan kita. Bahwa saya mau hidup di dalam Yesus. Yesus ada di dalam hidup saya. Bukan hanya ketika ada di ruangan ini. Tetapi ketika kita ada di luar sana, saudara. Haleluya. Karena ada banyak orang, saudara, di dalam gereja rohani sekali. Tapi kalau di luar gereja rohana sekali, saudara. Jadi saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, jadi rohani di dalam dan di luar. Bukan kita mau menjadi orang sombong rohani, saudara, bukan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Kita harus melakukan itu dengan wujud kasih kita kepada Kristus. Bukan dengan keangkuhan kita, bukan dengan kesombongan kita. Bukan karena kita ini punya pangkat dan punya kedudukan yang tinggi, saudara. Sehingga kita harus dihargai dan perlu dihargai. Semuanya sama di mata Tuhan, amin. Berharga dan tunduk di hadapan Tuhan. Kita punya hanya satu raja. Sama-sama kita mau tunduk di hadapan Tuhan. Kita boleh punya kedudukan. Tapi orang percaya jangan menjadi orang yang tinggi hati. Tetap jadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Karena itu adalah perintah Allah. Itu yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi ketika kita tidak berusaha melakukan itu. Dipertanyakan. Apakah ada Yesus di dalam hatinya? Apakah ada Yesus tinggal di dalam hidupnya, saudara? Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Jadi berusahalah untuk mengekspresikan setiap kasih yang sudah dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Matius 24 ayat. Matius 24 bagian B di situ dikatakan jangan sampai kasih kita menjadi dingin, saudara. Tetapi usahakan kasih kita sempurna di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadi kesimpulannya, saudara, firman Tuhan mau kita benar-benar menjadi utuh. Tuhan menjadi utuh di hadapan Tuhan sepenuhnya hanya bagi Tuhan. Sepenuhnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia mau kita menjadi utuh di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya kita bisa melakukan itu dengan hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Membangun hubungan yang intim dengan Allah. Memelihara firman Tuhan di dalam hati kita. Itu yang akan membuat kita semakin hari semakin kuat. Itu yang akan membuat kita menjadi umat Tuhan yang tangguh. Yang penuh dengan kekuatan yang luar biasa. Yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Yang hanya diberikan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau belajar untuk hidup tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya, kami sungguh membutuhkan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau Allah yang sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang tahu dan sangat mengerti dengan seluruh kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa orang yang tinggal di dalam Allah akan hidup di dalam kemenangan. Hidup di dalam sukacita yang besar yang dianugerah Tuhan bagi kami. Haleluya Yesus. Tetapi orang yang tidak tinggal di dalam Allah akan dibuang menjadi kering dan akan dicampakkan dan dibakar yang tidak punya arti apa-apa. Tapi kami yakin dan percaya setiap kami yang hadir pagi hari, kami adalah orang-orang yang berarti di hadapan Tuhan. Kami tidak perlu dibuang, tapi kami akan tetap ditampung oleh Tuhan. Kami akan tetap menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Karena kami tahu memberi yang terbaik bagi Allah. Kami mau belajar untuk berusaha supaya Yesus tetap tinggal di dalam hidup kami.
dan Yesus yang memerintah hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Kita angkat satu pujian di hadapan hadirat Allah. Terima kasih Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naung. Katakan ku buka hati, buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Dengan sungguh-sungguh mari kita katakan, ku buka hati di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan hadirat Allah. Saudara percaya bahwa Yesus masih ada di tempat ini. Roh Allah bekerja bagi saya dan saudara pagi hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Tarmu mengatakan ku buka hati. Amin. Haleluya. Kami membuka hati kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mengangkat hati kami di hadapan hadirat-Mu Bapa. Haleluya. Glory Yesus. Amin. Dengan sungguh-sungguh katakan, ku buka hati. Ini hidup kami Bapa. Ini hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Bapa. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati. Kami membuka hati kami di hadapan Tuhan. Karena kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory. Di altar-Mu kami menyembah-Mu Tuhan. Di altar-Mu menyembah-Mu Tuhan. Altar-Mu menyembah. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Kami ada di altar-Mu Tuhan. Kami sedang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami mau Engkau tetap tinggal di dalam hati kami. Kami mau Engkau tetap berkuasa atas hidup kami Tuhan. Baik di tempat ini, bahkan ketika kami ada di luar sana, Yesus tetap memenuhi setiap kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory. Glory Bapa. Glory Yesus. Glory Yesus Tuhan. Glory Bapa. Ajaib. Ajaib Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini penyembahan kami Tuhan, yang
Yang terbaik kami berikan bagi Tuhan. Yang terbaik bagi Engkau Yesus, Tuhan Allah kami. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami beban yang berat. Mungkin ada di antara kami yang sedang menghadapi masalah yang besar. Kami yakin dan percaya bahwa kami punya Allah yang besar. Kami punya Yesus yang ajaib, yang akan melepaskan setiap masalah kami, yang akan menolong kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mungkin ada di antara yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Kami percaya Engkau yang memberikan jaminan yang pasti bagi kami, bahwa setiap kelemahan kami akan diangkat Tuhan. Setiap sakit kami diangkat oleh Allah. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya kami pulang sebentar, kami penuh dengan sukacita. Kami pulang dengan kemenangan. Masalah kami sudah dilepaskan. Sakit kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, buat pemulihan, buat jamahan yang Kau sudah berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu dan materaikan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu menjadi firman yang iman. Firman-Mu menjadi iman yang kuat di dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi firman yang bertumbuh dan berbuah lebat bagi kami. Kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami mau hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman itu senantiasa tinggal dalam hidup kita dan kita boleh menjadi pelaku firman. Dan kiranya hambanya semakin dipakai luar biasa oleh Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kita akan membawa korban persembahan kita. Sambil mempersiapkan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya senantiasa Tuhan firman-Mu itu tertanam dalam kehidupan kami. Berakar, bertumbuh dan berbuah-buah Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami akan membawa korban persembahan kami. Kiranya Bapa Engkau berkati apa yang kami persembahkan kepadamu. Kiranya boleh menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Berkuasa
betapa lebarnya kasih setia, oh tiada bandingannya Tuhan. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum masuk ke pengumuman, mungkin dari antara kita ada yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya. Sekali lagi yang baru pertama kali hadir. Semua jemaat Tuhan yang setia. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan ini. Untuk hari Kamis kita ada latihan untuk pemuda yang mengambil bagian untuk ibadah youth. Kemudian hari Jumat jam 7 malam di tempat ini kita ada ibadah youth. Hari Sabtu jam 3 sore ibadah doa puasa di Pastori. Kemudian jam 7 malam kita latihan profetik. Kemudian hari Minggu kita kembali berkumpul bersama di tempat ini jam 9 pagi untuk ibadah dan jam 7 pagi di Pakato. Mungkin ada pengumuman tambahan khususnya untuk panitia Natal, saya persilakan. Shalom Bapak Ibu. Ya, pertama-tama kami segenap Jemaat GB Gomene beserta Ibu Gembala di tempat ini mengucapkan terima kasih ya kepada Ibu Pendeta Fiske. Gitu. Kita pertamanya Yohanes gitu, ingat suaminya. Gitu. Oke, pengumuman ya untuk, jadi kita kemarin panitia kecil sudah ngomong masalah Natal. Jadi Natal kita akan adakan tanggal 25, itu hari Sabtu di tempat ini. Setelah Natal kita akan perjamuan kasih. Yang pertama untuk jemaat Tuhan, nanti kita akan makan bersama. Bagi jemaat Tuhan yang mau membawa makanan silakan, kita juga perjamuan kasih. Kita terima, mungkin ada yang jago bikin paniki mungkin ya, atau apa yang sering dinyanyikan itu sayur kol dan daging anjing dan sayur kol gitu ya. Ya, ada yang bisa bikin ya silakan dibawa aja, nggak apa-apa. Nanti kita akan pisahkan yang mana halal dan haram gitu ya. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, karena ibadah kita adakan di sini, jadi untuk nanti format ibadahnya kita sudah bicarakan ya, kemungkinan besar akan ibadah seperti ini, ditambah nanti ada beberapa persembahan pujian. Nanti ada dari sekolah minggu, ada dari youth, ada dari pelayanan kaum ibu dan kaum bapak. Kan, seperti itu. Nah tinggal nanti saya mohon yang bapak-bapak nih, Pak Rudi, Pak Saiful, Pak Nana, kita tinggal sebentar dulu kita ngomongin. Ibu-ibunya udah ngomongin, mereka sudah siapkan. Masa kita ketinggalan, kan begitu ya. Gitu. Terus ya kemudian untuk dananya kami perkirakan karena kita juga ada bingkisan. Memberi bingkisan juga ada untuk yang lain-lain, untuk konsumsi dan sebagainya. Kita memang perkirakan di angka 20 sampai 25 juta. Ya, ini kita lagi cari pembicaranya yang terbaik lah ya. Kalau misalnya karena bertepatan tanggal 5 katanya susah. Gitu kan. Semuanya masing-masing ada acara di tempatnya, cuman kita usahakan. Nah, sekitar perkiraan dana seperti itu mungkin mulai minggu depan ataupun mulai saat ini kalau ada Bapak Ibu yang sudah mulai terbeban untuk memberi persembahan untuk acara Natal kita, sangat-sangat dipersilakan. Nanti bisa komunikasi sama Ibu Budi ya. Ibu Budi tolong berdiri Bu, karena yang bagian. Nah ini dia. Gitu. Nah nanti silakan komunikasi yang mau janji iman, mulai minggu depan kita akan buat amplop janji iman. Jadi bisa diambil nanti pada saat masuk ataupun nanti disiapkan. Kalau mau transfer juga boleh, OVO GoPay kita buka ya. Nah, nomornya siapa nanti ya, nanti kita bikin. Nah, kita akan bikin seperti itu. Jadi lalu kemudian jangan ragu, terus ajak saudara-saudara kita atau kenalan kita untuk kita beribadah di tempat ini bersama-sama. Nah itu pengumuman, ada tambahan lagi Bu, saya lupa mungkin, udah ya.
Gitu. Takutnya saya lupa. Nah, berikutnya ada sedikit perubahan nanti habis ini yang doa syafaat ini Bu Budi ya kalau nggak salah ya hari ini ya. Nanti untuk doa Bapa kami nanti akan kita ucapkan setelah doa syafaat. Ya, nanti Ibu Gembala akan tutup doa berkat, habis doa berkat jangan doa Bapa kami lagi. Ya, jadi doa syafaat, habis doa syafaat nanti jangan lupa Ibu Budi mengucapkan yang sudah mengajar kami begitu ya. Nanti kita jemaat, mari saya ingatkan karena kemarin diprotes sama ini kok ini sama Opa William yang ada di Pakato. Saya lihat di YouTube, nah opa-opa lihat YouTube Bapak Ibu ini. Opa-opa lihat YouTube juga. Saya lihat di YouTube kok doa Bapak kaminya kita kok beda sendiri ya. Kenapa Pak? Ya kita di bagian belakang. Harusnya kan setelah doa syafaat. Oh iya ya udahlah kita ikut aja. Opa sudah ngomong kan gitu ya. Jadi kita akan ikuti. Jadi setelah ibadah ini nanti mohon kita saling ingatkan. Mungkin itu sekian dari saya. Ada Pak Nana mungkin ada tambahan lagi nggak ada? Oke. Pak Saiful? Ada? Aman? Oke. Saya kembalikan lagi. Tiba saatnya kita akan menutupi ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku besar bagi kami Bapa. Terkhusus saat ini Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk boleh memuji dan besarkan nama-Mu. Kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan berikan kekuatan untuk kami boleh melakukannya. Biar kami menjadi orang-orang yang saling mengasihi, orang-orang yang saling mengampuni, orang-orang yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh pelayan Tuhan. Dari mulai penerima tamu hingga hamba-Mu yang kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memperhitungkan setiap waktu yang diberikan. Terima kasih Bapa, kami adalah orang-orang yang berbahagia Tuhan. Karena kami masih sempat untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Kami boleh menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami merindukan menjadi orang-orang yang senantiasa mengutamakan Tuhan. Orang yang senantiasa Tuhan menjadi berkat satu dengan yang lain untuk boleh membangun iman kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu bersyafaat saat ini Bapa. Tuhan, kami serahkan seluruh GBI Okumene, bahkan mulai dari anak sekolah minggu hingga orang tua. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati kami. Terima kasih Bapa.
Begitu juga Tuhan kami berdoa buat anak-anak kami, generasi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selamatkan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah menaruh masa depan yang baik, kesuksesan dalam sekolah, kuliah, bahkan anak-anak kami yang membutuhkan pekerjaan. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah siapkan. Bahkan Tuhan, anak-anak kami yang merindukan pendamping, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan pendamping yang seiman bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami sebagai oma-oma, kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa memakai kami untuk boleh menjadi berkat bagi anak cucu kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan, kesanggupan untuk boleh mengiring Tuhan. Tuhan, kami khususnya berdoa buat hamba-Mu, bahkan yang sudah menjadi saluran berkat. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memperhitungkan apa yang dia lakukan. Tuhan memberkati pekerjaannya, rumah tangganya, bahkan masa depan yang terbaik. Khususnya kami berdoa buat Tuhan, Ibu Gembala di tempat ini berserta anak cucu. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa mempertahukan urapan yang luar biasa. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami jemaat GBI Hukum ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati anak-anaknya, anak mantunya, cucunya, seluruh pekerjaan demi mendukung pekerjaan Tuhan ini Bapa. Terima kasih, kami berdoa Tuhan buat Bapak Iman kami, Bapak BPD kami serahkan ke dalam tangan Tuhan beserta jajarannya. Tuhan berikan kekuatan dalam melaksanakan tugas ini Bapa. Tuhan memberkati keluarganya. Tuhan memenuhi segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh penginjil-penginjil hamba Tuhan di mana saja berada. Bahkan di perkotaan maupun perdesaan. Engkau pakai hamba-Mu bahkan penginjil ini Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami khusus berdoa buat bangsa dan negara kami saat ini. Kami yakin dan percaya sekarang ini banyak badai yang menghalau dan menghancurkan iman kepercayaan bangsa dan negara ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan bangsa dan negara kami lewat keuangan, ekonomi, keamanan, kesehatan, bahkan pembangunan bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden berserta jajarannya. Kami yakin dan percaya Tuhan berikan kekuatan, kesanggupan untuk boleh melaksanakan tugasnya. Terima kasih Engkau memberkati keluarganya Bapa. Engkau memenuhi segala kebutuhan yang dia butuhkan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat Kota Makassar, kota tercinta ini Tuhan. Di mana kami boleh hidup dan bersosialisasi. Kami yakin dan percaya Tuhan adakan hujan pertobatan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Segala roh apapun yang mengganggu dalam Kota Makassar ini Bapa, kami ikat dan patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami Bapa. Sekarang Tuhan, kami akan berdoa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita di dalam hidupmu. Biar kiranya berkat keberhasilan itu menjadi bagian bagi keluarga, anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa berkat-Mu sudah Engkau curahkan bagi kami pada hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur dan menerima berkat daripada-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus.
silakan duduk, mari mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 Yesus Tuhanku. Tuhan memberkati.